Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang akan saya buat ini bertujuan untuk menjelaskan perhitungan pada materi pertemuan 12 tentang biaya relevan. Silakan kalian boleh sambil buka modul pertemuan 12 biaya relevan. Jadi saya mau jelaskan dulu biaya relevan itu apa. Biaya relevan merupakan biaya yang terjadinya di masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan ini juga biasa disebut dengan biaya diferensial atau biaya yang mempunyai alternatif yang berbeda-beda. Kita bisa lihat di modul pada pertemuan 12 ini, biaya relevan di sini terkait dengan keputusan manajemen mau menerima atau menolak order khusus dengan tentunya mempertimbangkan biaya yang ada ya. Jadi di sini dimunculkan bahwa perusahaan atau PT yang ada dalam soal ini sudah terbiasa memproduksi produk reguler atau produk yang biasa diproduksi yang sama setiap hari atau setiap bulannya misalnya ya. Dan perusahaan kebetulan mendapatkan pesanan tambahan dari luar dengan permintaan harga di bawah standar. Di sini terlihat ya, PT Sabar tidak dijelaskan di sini produknya apa, tapi PT Sabar ini dapat order khusus atau dapat order tambahan sebanyak 400 unit dengan harga di bawah standar. Harganya Rp15 per unit permintaannya, padahal secara penjualan reguler biasanya dijual Rp30 per unit. Jika mendapatkan pesanan tambahan dengan harga di bawah standar, maka pesanan khusus ini bisa jadi diterima atau bisa juga manajemen menolak ya. Di sini akuntansi manajemen sangat perlu mempertimbangkan dengan menghitung biaya-biaya yang muncul atau biaya yang timbul. Jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang sudah full, gitu ya, sudah penuh kapasitas, apabila ada pesanan tambahan atau bisa ada order khusus, ini tentu akan menyebabkan kenaikan biaya, baik itu biaya variabel maupun biaya tetapnya. Maka perlu diperhitungkan kembali pesanan tambahan atau order khusus tersebut, jangan sampai perusahaan rugi atau mengalami kerugian gitu ya. Tapi jika perusahaan produksi dengan jumlah yang belum penuh atau masih ada kapasitas untuk produksi lebih dan memungkinkan untuk mengerjakan pesanan khusus tersebut tanpa harus menambah biaya tetap lagi, maka perusahaan bisa untung karena perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya tetap untuk pesanan khusus tersebut. Tapi kalau di contoh soal dalam modul ini terlihat PT Sabar ini masih dalam kapasitas yang normal ya, masih kapasitas maksimumnya 15.000 unit dan di sini produksinya masih 1.200 unit, dan kalau misalnya mau terima order khususnya 400 unit, otomatis produksinya masih 1.500 unit ya. Jadi tidak melebihi dari kapasitas produksi. Oke, saya di sini langsung menjelaskan perhitungannya. Ada data biaya yang muncul, terlihat di sini data biaya produksi tentu saja, dan biaya lain-lain yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasinya. Kita lihat permintaan dari soal dulu ya. Kita diminta untuk menghitung apakah order khusus tersebut bisa diterima atau ditolak dengan menggunakan baik full costing maupun direct costing method. Jadi dengan dua metode, full costing maupun direct costing. Metode ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Kalau full costing otomatis dengan mempertimbangkan seluruh biaya, baik itu biaya tetap maupun biaya variabelnya, terutama nanti terlihat dari perhitungan harga pokok penjualannya, baik itu BOP tetap maupun BOP variabelnya juga akan
dihitung. Sementara untuk direct costing ini, direct costing otomatis variable cost yang dihitung lebih banyak gitu ya. Kita lihat di dalam soal ini yang pertama diselesaikan adalah metode full costingnya dulu. Perhatikan di sini full costingnya. Sebelum kita menghitung, kita diarahkan untuk melakukan perhitungan harga pokok penjualan. Perhitungan harga pokok penjualan berhubung tidak muncul persediaan, jadi langsung kita seperti menghitung biaya produksi seperti biasa. Jadi ada BBL, BTKL, dan BOP-nya. Full costing untuk bahan baku langsung, baik itu metode full costing maupun direct costing, semuanya Rp5 per unit. Rp5 per unit, ini angkanya dari mana? Ada di sini. Jadi memang bahan baku langsung ini pasti biaya variabel ya. Biaya variabel baik untuk full costing maupun dari direct costing semuanya ada. Jadi full costing kan terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Kalau biaya variabel ya atau direct cost itu isinya kan biaya variabel, jadi otomatis semuanya muncul. Rp5 per unit, Rp5 per unit. Kemudian BTKL-nya, biaya upah langsungnya. Biaya upah langsung ini juga termasuk dalam variable cost. Jadi otomatis di sini semuanya sama ya, Rp4 per unit. Baik untuk full costing maupun metode direct costingnya. Untuk BOP ini ada perbedaan angka. Kenapa? Karena dalam biaya produksi BOP ini bisa BOP tetap dan bisa juga BOP variabel. Untuk full costing nilainya Rp7 per unit. Ini penjumlahan dari BOP tetap atau BOP variabel ditambah dengan BOP tetapnya. Jadi ini B3, ini BOP variabel, dan 4 ini adalah BOP tetap. Jadi nilai BOP-nya Rp7 per unit untuk full costing. Sementara untuk direct costingnya hanya ditulis 3 karena untuk direct costing hanya dimasukkan angka variable cost-nya atau biaya variabelnya saja. Sehingga untuk direct costing yang dimasukkan hanya BOP variabel, nilainya Rp3 per unit. Bisa paham ya nilai-nilai ini muncul dari mana? Kalau sudah, saya langsung ditotalkan dulu. Jadi untuk full costing harga pokok penjualannya Rp16 per unit, dan untuk direct costing Rp12 per unit. Oke, perhitungan pertama kita menggunakan metode full costing untuk bisa mempertimbangkan mau diterima atau ditolak order khusus ini. Dengan cara kita harus perhatikan ya, karena kita full costing berarti kita nanti akan menggunakan HPP yang full costing. Di sini Rp16 per unit total full costingnya ya. Caranya dengan menghitung laba atau rugi, kemudian mempertimbangkan apakah diterima atau ditolaknya dengan cara kita membandingkan saat ada order khusus dan saat tidak ada order khusus. Di sini ada 2 kolom untuk kolom pembanding ya. Ini adalah kolom ketika ada order khusus dan yang satunya lagi adalah kolom tanpa order khusus. Yang pertama tentu kita lihat penjualannya ya. Ini ada dalam soal tadi ya, penjualan reguler itu 1.100 unit dengan harga per unitnya Rp30 per unit. Jadi otomatis mau ada order khusus ataupun tidak ada order khusus, penjualan reguler ini tetap berjalan. Jadi penjualan reguler ini muncul baik di kolom menerima atau kolom ada order khusus dan kolom tanpa order khusus sebanyak 33.000 dengan cara
tahu ya, 1.100 unit dikalikan dengan Rp30 per unitnya. Jadi Rp33.000 ini muncul baik di kolom menerima ataupun kolom menolak atau kolom tanpa ada order khusus. Yang kedua, penjualan yang kedua ini penjualan ketika dimunculkan order khususnya. Jadi ketika perusahaan menerima order tambahan ini, itu ada tambahan penjualan Rp6.000. Dapat dari mana? Dari 400 unit dikali dengan Rp15 per unit. Jadi kalau tanpa order khusus ya otomatis nilainya di sini 0. Karena tanpa order khusus, tidak ada order khusus. Dengan mempertimbangkan order khusus, ada tambahan penjualan Rp6.000 per unit. Untuk penjualan tanpa order khusus Rp33.000, penjualan dengan adanya order khusus menjadi Rp39.000. Ini total penjualannya. Untuk mencari laba kotor, caranya total dari penjualan ini dikurangi dengan harga pokok penjualan. Perhatikan ya, harga pokok penjualan untuk full costing. Tadi saya scroll lagi ke atas. Penjualan full cost untuk harga pokok penjualan metode full costing Rp16 per unit. Angka harga pokok penjualan Rp24.000 pada kolom menerima order khusus dan Rp17.600 pada kolom tanpa order khusus. Ini berasal dari mana? Caranya adalah kita kalikan HPP per unit. Harga pokok penjualan ya, di sini harga pokok penjualan pada metode full costing dikali dengan unit penjualannya berapa. Oke. Pada kolom menerima order khusus, otomatis baik penjualan reguler maupun penjualan order khusus semuanya dihitung. Artinya Rp16 per unit dikalikan dengan 1.100 unit dan juga dikalikan dengan 400 unit order khususnya. Ini kalian coba hitung kembali ya, bisa jadi di modul salah hitung atau bagaimana. 16 dikali dengan 1.500 unit, maka hasilnya Rp24.000. Kemudian 17.600 dari mana? 17.600 karena di sini termasuk bagian dari menolak order khusus atau tanpa order khusus, maka yang dihitung adalah unit penjualan regulernya. Bukan dikali dengan 1.500 unit, melainkan hanya dikali dengan 1.100 unit atau penjualan yang sudah biasa ya. Penjualan yang reguler ini. 16 dikali 1.100 unit hasilnya 17.600. Kemudian dilanjut dengan laba kotor. Bisa untuk menentukan laba kotor ya total penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Untuk menerima order khusus laba kotornya 15.000 dan menolak order khusus laba kotornya Rp15.400. Lanjut, masih ada biaya lain-lain yaitu biaya pemasaran dan biaya admin. Biaya pemasaran di sini pada full costing caranya adalah dengan mengalihkan biaya pemasaran variabel. Biaya pemasaran variabel dikalikan dengan unit penjualan reguler dan ditambahkan dengan total biaya pemasaran tetap. Perhatikan di sini ya. Jadi caranya biaya pemasaran variabel di sini Rp2 per unit dikalikan dengan unit penjualannya, unit penjualan regulernya itu 1.100 unit ditambahkan dengan total fixed cost pada biaya pemasaran yaitu Rp3.000. Begitupun untuk biaya adminnya juga sama. Biaya admin variabelnya dikalikan dengan unit penjualan regulernya baru ditambahkan dengan biaya administrasi tetapnya. Hasilnya ini nanti tentu akan mengurangi laba ya.
Hasilnya sama baik menerima ataupun menolak order khusus, biaya pemasaran dan administrasi yang dikeluarkan sama. Setelah dikurangi dengan biaya lain-lain, maka laba bersihnya, laba operasinya untuk menerima order khusus labanya Rp6.700 dan ketika tanpa order khusus labanya Rp7.100. Maka kesimpulannya kalau dihitung secara finansialnya ya, dihitung secara perhitungan seperti ini, maka kesimpulannya sebaiknya perusahaan menolak order khusus tersebut karena dari perhitungan laba rugi terlihat laba operasi tanpa order khusus justru jauh lebih besar dibandingkan dengan harus menerima order khusus. Selisihnya Rp400. Jadi kesimpulannya adalah menolak order khusus pada perhitungan metode full costing. Saya akan melanjutkan untuk metode yang kedua, yaitu direct costingnya. Perhitungannya hampir sama sebetulnya. Yang membedakan di sini kita akan cari margin kontribusinya dulu, atau kita akan cari laba setelah perusahaan mengurangi pendapatan dengan biaya-biaya variabel. Oke, masih ada 2 kolom pembanding karena di sini juga pertanyaannya adalah perusahaan sebaiknya menerima atau menolak order khusus. Ada kolom menerima dan ini kolom menolak atau kolom tanpa order khusus. Yang pertama tentu penjualannya sama ya. Jadi sama nih, baik full costing, direct costing, penjualan 1.100 unit dengan harga per unitnya Rp30. Tentu ketika ada order khusus atau diterima order khususnya, maka penjualan regulernya akan sama nilainya. Lalu untuk order khususnya juga ketika ada order khususnya ada tambahan Rp6.000. Kalau ditolak order khususnya atau tanpa order khusus, tentu penjualan order khususnya 0 nominalnya. Total penjualannya juga sama ketika menerima order khusus Rp39.000 dan menolak order khusus hanya penjualan reguler sejumlah Rp33.000. Lalu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan di sini kita akan menghitung fokusnya di direct costingnya ya. Perhatikan HPP direct costingnya di sini adalah Rp12 per unit. Ya, Rp12 per unit. Jadi untuk HPP-nya muncul 18.000 pada kolom menerima dan 13.200 di kolom menolak. Itu dari HPP atau harga pokok penjualan per unit Rp12 per unit dikali dengan unit penjualan. Menerima order khusus otomatis semua penjualan dimasukkan dalam perhitungan, yaitu 1.100 dan juga 400 unit. Jadi 12 dikali dengan 1.500 unit. Hasilnya adalah 18.000. Silakan cek lagi ya. Lalu untuk yang menolak order khusus atau tanpa order khusus, yang dihitung hanya penjualan regulernya Rp12 per unit dikali dengan 1.100 unit, hasilnya adalah 13.200. Kemudian bisa dihitung laba kotornya. Setelah itu dikurangi dengan biaya lain-lain. Biaya lain-lain di sini karena kita mencari margin kontribusi, otomatis yang dihitung hanya yang variable cost-nya saja. Baik itu biaya admin ataupun biaya pemasaran, yang dihitung hanya biaya variabelnya. Biaya pemasaran variabel Rp2 dikalikan dengan unit penjualan reguler. Kemudian biaya administrasi variabel dikali dengan penjualan reguler juga. Hasilnya ini akan mengurangi laba kotor dan margin kontribusi ditemukan baik menerima ataupun menolak. Menerima Rp17.700. Ketika tanpa order khusus, margin kontribusinya labanya Rp16.000
Baru kemudian yang terakhir dikurangi dengan total fixed cost ya. Biar tetap di sini adalah total fixed cost. Coba perhatikan, kita kembali lagi ke soal ya, total fixed cost itu 9.000 ada di sini. TFC atau total fixed cost-nya mengurangi margin kontribusi, totalnya Rp9.000. Kemudian ditemukan laba operasinya ketika menerima order khusus, labanya Rp8.700 dan tanpa order khusus labanya Rp7.500. Kalau udah dilihat dari hasil akhir, dua-duanya sama-sama laba, tetapi ternyata laba menerima order khusus ini lebih besar Rp1.200 dibandingkan dengan menolak order khusus. Jadi kalau dari pertimbangan direct costing, maka sebaiknya perusahaan menerima order khusus tersebut secara finansial ya. Secara dilihat dari finansial perhitungan di sini, sebaiknya perusahaan boleh mempertimbangkan untuk menerima order khusus karena laba operasi menerima order lebih besar Rp1.200 dibandingkan dengan menolak order. Tapi untuk secara non finansial kita tidak tahu ya, maksudnya manajemen ini boleh juga menolak order khusus dengan alasan lain, misalnya dengan alasan, salah satu contohnya misalnya dengan alasan branding ya. Di sini kelihatan sekali ketika menerima order khusus, maka perusahaan harus menjual produknya dengan harga jauh di bawah standar yang biasa dijual dengan Rp30 per unit, kemudian dijual dengan hanya Rp15 per unit. Mungkin dengan pertimbangan non finansial bisa jadi juga akan ditolak order khusus ini, terserah keputusan manajemen perusahaan. Jadi ini yang dimaksud dengan biaya relevan. Jadi ada alternatif pilihan, kemudian dihitung mana yang lebih menguntungkan, baru dipertimbangkan apa keputusannya. Kalau terkait dengan menerima atau menolak order khusus, bisa mempertimbangkan mau ditolak atau mau diterima order khusus tersebut. Saya kira cukup untuk penjelasan dari perhitungan yang ada di modul, di soal di modul. Nah, untuk tugas e-learning pertemuan 12, silakan kalian kerjakan. Ada latihan soal di bawah di modul nih ya. Ada contoh soal 3, ini soalnya sama persis dengan yang saya jelaskan tadi, terkait juga dengan order khusus, tapi di sini lebih lengkap ya. Ada perusahaan namanya PT Yomas Sejahtera, ini bergerak di bidang industri perabotan rumah tangga. PT Yomas dapat order khusus sebanyak 5.000 unit dengan harga per unit di bawah standar. Kira-kira perusahaan sebaiknya menerima atau menolak order khusus tersebut dengan menggunakan metode full costing maupun direct costing. Jadi kalian kerjakan, tulis tangan, kemudian difoto atau di scan silakan ya, kemudian diupload di forum e-learning